Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang laporan perhitungan biaya dan harga jual produk per unit berdasarkan metode job order costing dan metode proses. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dea Novianti dengan NIM 5111201317 dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ola Darmatin dengan NIM 5111201313. Perkenalkan, nama saya Maulidia Deliana Rosmaladewi, NIM 51201314. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Satri, nomor NIM 5111201315. Perkenalkan, nama saya Zihan Nabila Mardiawan dengan NIM 51120131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Dianingsi Anugrah, nomor NIM 5112011318. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Dewita Angelia dengan NIM 5111201319. Perkenalkan, nama saya Teparu Roji dengan NIM 5111201320. Tentang profil UMKM. UMKM yang kami wawancarai bernama Haina. Alamatnya di Jalan Kamarung nomor 14/30 di Citerep, Cimahi Utara, Jawa Barat. Ada juga nomor telepon yang dapat dihubungi, yaitu di 081322199573. Ada juga email hainastore@gmail.com. Perusahaan Haina ini berdiri pada tahun 2015. Dan juga di sini ada beberapa foto dokumentasi dari perusahaan Haina yang kita wawancarai. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Safitri. YOCS adalah sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, di mana biaya produksi diakumulasikan untuk setiap pemesanan yang terpisah. Kemudian, karakteristik usaha produksinya berdasarkan pesanan. Pertama, proses pengolahan produksi terjadi secara terputus-putus. Maksudnya, jika pesanan satu selesai dikerjakan, maka proses produksi akan dihentikan dan akan dimulai dengan proses selanjutnya. Yang kedua, produksi dihasilkan sesuai dengan klasifikasi yang sudah ditentukan oleh pemesan atau disebut pesanan custom, artinya berbeda-beda. Yang ketiga, produk ditunjukkan untuk memenuhi pesanan, artinya bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Maudi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik harga pokok pesanan. Yang pertama, setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Yang kedua, biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, dan dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya tidak langsung, yaitu BOP, dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang ketiga, harga pokok produksi per unit dihitung saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fitria. Yang selanjutnya, manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau relasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap-tiap pesanan. Yang terakhir, nomor 5,
menentukan harga pokok persediaan produksi jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Raden Roro Dewita. Di sini saya akan membahas tentang proses costing dan karakteristik proses costing. Proses costing adalah metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Contoh, bank menyediakan jumlah deposit yang sama untuk setiap konsumennya. Dalam hal ini, bank menyediakan banyak produk dan menjualnya secara seimbang pada semua konsumen. Karakteristik proses costing. Karakteristik proses costing dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Artinya, konsumen bisa langsung membeli dalam bentuk produk jadi, tanpa harus memesannya terlebih dahulu. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Tujuannya agar jumlah persediaan barang jadi bisa selalu terjaga. Dan yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu, atau proses produksi terjadi secara terus-menerus. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Olada. Ini saya akan menjelaskan persamaan antara job order costing dan proses costing, di mana persamaannya dapat dilihat dari tujuan utama kedua sistem tersebut, yaitu pembebanan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik ke produk, serta memberikan mekanisme rekening penghitungan biaya per unit. Dan yang kedua yaitu kedua sistem menggunakan rekening yang sama, termasuk overhead pabrik, bahan baku, bahan dalam proses, dan barang jadi. Selain persamaan, job order costing dan proses costing memiliki perbedaan. Proses costing secara umum digunakan pada suatu pabrik yang memproduksi barang secara tetap. Dengan kata lain, job order costing digunakan untuk menghitung biaya pengerjaan atau nilai kontrak. Sedangkan proses costing digunakan pada suatu pabrik untuk menghitung ongkos setiap proses produksi barang secara tetap. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Zihan Nabila. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan job order costing di butik Kaina ini. Kaina memproduksi produknya berdasarkan pesanan. Pada Januari 2020 telah menerima sebuah pesanan dan BOP yang dibebankan kepada produk dengan menggunakan tarif yang ditentukan di muka. Adapun BOP yang dianggarkan pada kapasitas normal 1000 jam tenaga kerja langsung adalah Rp22 juta dengan beban komersial tetap sebesar Rp3.330.000. Informasi lain pembentuk harga pokok produksi dan penjualan adalah sebagai berikut. Pada tabel terdapat persediaan awal bahan baku yaitu sebesar Rp10 juta, lalu ditambah pembelian bahan baku sebesar Rp20 juta, lalu ada persediaan akhir bahan baku sebesar Rp500.000 dan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp19.950.000 dan jumlah jam tenaga kerja langsung yang digunakan itu sebanyak 960 jam. Lalu ada BOP aktual yaitu sebesar Rp19.860.000 dan jumlah produk dihasilkan itu sebanyak 350 unit. Lalu ada harga jual per unit yaitu sebesar Rp250.000. Selanjutnya yaitu terdapat BOP yang dianggarkan sebesar Rp22 juta dan kapasitas normalnya 1000 jam. Lalu cara menghitung tarif BOP-nya yaitu BOP yang dianggarkan per kapasitas normal yaitu Rp22 juta per 1000 dan hasilnya Rp22.000. Selanjutnya kita akan menghitung harga pokok produksi yaitu persediaan awal bahan baku sebesar Rp10 juta ditambah dengan pembelian bahan baku dan dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku sebesar Rp500.000 yaitu menghasilkan biaya bahan baku yang digunakan sebesar Rp29.500.000. Lalu ada biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp19.980.000 dan ada BOP dibebankan sebesar Rp21.120.000. Lalu
totalnya menjadi harga pokok produksi, yaitu sebesar 70.600.000. Lalu kita akan menghitung penjualan, yaitu dengan cara jumlah produk dikalikan dengan harga jual per unit. Di sini jumlah produknya itu sebanyak 350 unit dan harga jual per unitnya itu Rp250.000. Jadi total penjualannya itu 350 dikali 250.000. Hasilnya 87.500.000. Lalu selanjutnya BOP yang sesungguhnya itu 19.860.000. Nah, lalu selisih BOP-nya itu 1.260.000 dan favorable. Mengapa favorable? Karena BOP yang dianggarkan itu lebih besar daripada BOP yang sesungguhnya. Nah, BOP yang dianggarkannya itu sebanyak 22 juta rupiah, sedangkan BOP sesungguhnya itu sebesar 19.860.000 dan selisihnya menghasilkan 1.260.000 favorable. Selanjutnya kita akan menghitung laba bersih, yaitu penjualannya sebanyak 87.500.000, HPP-nya 70.600.000, selisih BOP-nya 1.260.000. Jadi hasil laba kotornya itu sebesar 18.160.000. Lalu ada beban komersial tetap sebesar 3.330.000 yang menghasilkan laba bersih sebanyak 14.830.000. Yang dapat disimpulkan bahwa perusahaan Kaina ini mendapatkan untung atau laba sebesar 14.830.000. Di sini saya akan menjelaskan soal perhitungan proses costing. UMKM Haina menghitung harga pokok produknya dengan menggunakan proses costing. Pada tanggal 1 April 2020, Haina memiliki 150 meter bahan kain yang tersedia. Bahan baku tersebut diolah dalam sebuah proses produksi yang melibatkan biaya bahan baku sebesar Rp7.500.000 dan biaya konversi sebesar Rp14.490.000. Pada tanggal 31 April 2020, produk selesai berjumlah 120 meter dan produk dalam proses sebesar 30 meter dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100% dan biaya konversi 50%. Hitunglah harga pokok produk dalam proses. Jawabannya adalah elemen biaya memiliki biaya bahan baku sama biaya konversi. Biaya bahan baku memiliki biaya produksi sama ekuivalensi dan harga meter. Untuk biaya bahan baku, harga produksinya itu sebesar Rp7.500.000 dan ekuivalensinya 150. Untuk harga per meternya Rp7.500.000 dibagi 150 sama dengan Rp50.000. Terus yang biaya konversi, biaya produksinya itu sebesar Rp14.490.000, ekuivalensinya 135. Nah, untuk jumlah harga per meternya Rp14.490.000 dibagi 135, jumlahnya 107.333. Terus biaya produksinya ditambahin dari biaya bahan baku sama biaya konversinya, 7.500.000 ditambah 14.490.000, hasilnya 21.990.000. Harga per meter dari biaya bahan baku sama biaya konversi dijumlahin 50.000 ditambah 107.333 sama dengan 157.333. Harga pokok yang ditransfer ke gudang produk jadi yaitu 120 dikali 157.333 sama dengan 18.880.000. Harga pokok produk dalam proses biaya bahan baku sama dengan 30 dikali 100% dikali 50.000 sama dengan 1.500.000. Biaya konversinya sama dengan 30 dikali 50% dikali 107.333 sama dengan 1.610.000.
1.500.000 ditambah 1.610.000 jumlahnya 3.110.000. Pembuktiannya yaitu total biaya sama dengan total harga pokok produk jadi ditambah total harga pokok produk dalam proses, yaitu total biayanya 21.990.000 sama dengan 18.880.000 ditambah 3.110.000. Total biayanya 21.990.000 sama dengan jumlah dari total harga pokok produk jadi ditambah harga pokok produk dalam proses, yaitu 21.990.000. Hasilnya sama. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.